Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, senang rasanya dapat menjumpai Anda kembali melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi Anak. Menghadirkan saya, Carla Ratna, dan juga narasumber kita, Bunda Tarika Isnaning Tias, Magister Psikologi Psikolog. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nana. Sehat Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun cuacanya ekstrim sekali ya Bun. Betul. Alhamdulillah bisa tetap sehat dan selalu bersemangat untuk menemani sahabat TV 10, terutama ayah bunda ya. Kita akan berbagi informasi terutama parenting dalam program Bincang Psikologi Anak. Dan tentu saja terbuka kesempatan nih untuk ayah bunda di rumah, sahabat TV 10 yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini untuk berbagi problemnya seputar pengasuhan buah hati tercintanya. Silakan, mungkin ada tema yang mau disampaikan, mau dikonsultasikan dengan psikolog kita, atau mungkin ada permasalahan yang tengah Anda hadapi dalam mendampingi perkembangan putra-putri Anda. Silahkan disampaikan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nanti kita akan jadikan salah satu tema ya Bun di episode yang akan datang. Baik, untuk kesempatan kali ini Bunda Tarika, kita akan membahas tentang tingkah anak-anak. Namanya juga masih anak-anak gitu ya. Kita sering banget mendengar omongan seperti itu. Tapi bukan berarti kalau masih anak-anak itu nggak bisa ditegur ya Bun. Soalnya kan kita tahu sendiri ada saja tingkahnya yang bikin kesel ya. Apalagi kalau anak-anak tuh susah dilarang dan maunya juga seenaknya sendiri. Kalau dilarang kadang-kadang malah kayak disuruh Bun. Iya, betul sekali. Nah, kita sebagai orang tua kan nggak mungkin ya terus untuk memakluminya dengan dalih biarkan sajalah, namanya juga masih anak-anak. Kadang seperti itu ya. Jadi orang tua banyak excuse-nya kalau sama anak karena ya itu masih anak-anak. Sesayang-sayangnya orang tua pada anak, tetap harus menegur anak ketika mereka berbuat salah. Tapi menurut ilmu psikologi ini menegur anak tuh gimana sih Bun? Oke, baik Kak Nanda dan pemirsa TV 10 di rumah. Sebenarnya menegur itu ini ya, istilahnya kata lainnya juga menasehati gitu menasehati. Ya. Kan sebenarnya menegur itu apa namanya, tujuannya semua itu baik ya. Tapi terkadang itu cara menegur atau menasehatinya itu bisa saja yang kurang tepat. Nah kadang kan ini ya, namanya anak-anak. Tentu nggak apa-apa, masih anak-anak, nggak usah dibiarin aja. Jangan gitu. Karena sesayang-sayangnya itu tadi tetap harus ditegur ya. Soalnya supaya mengarahkan anak kan ya, menasehatinya supaya mengarahkan anak itu. Tapi kadang ada loh Bun yang anak-anak tuh ditegur sekali, itu masih bandel. Masih tegurannya sekali itu tuh dari orang tua tuh yang mungkin ya, nak jangan nak gitu tuh diabaikan. Nah, menghadapinya anak-anak memang ada ya Bun ya tipikal anak yang seperti itu ya. Jadi kayak kadang gini. Dilarang tuh malah kayak disuruh. Jadi ya gitu. Jadi kayak gini. Mungkin bagi anak itu kan gini, ada beberapa macam sifat anak ya. Mungkin yang sekali tegur, satu kali, dua kali, dia masuk gitu ya. Kemudian tapi ada anak nih apa namanya, sekali dibilangin nggak diperhatikan. Terkadang saking apa namanya udah sekali masih sabar orang tuanya, dua kali kok juga sama nggak digagas juga, tiga kali, dan sebenarnya kan orang tua kadang ya juga jengkel, terus terbawa emosi juga kan ya, karena kita tahu sendiri kadang orang tua kan udah capek dulu ya, terutama ibu betul. Mama itu di rumah kadang udah capek, lihat anaknya ini suka berantak-berantakin kalau dibilang, atau kalau abis mainan tuh ternyata nggak diberesin, itu kan kesel juga kan ya. Nah, terus terkadang jadi terpancing emosi. Iya betul sekali, itu 24 jam sebenarnya. Apa namanya, 24 jam juga mama-mama kan menghadapi anak-anaknya. Maksudnya di sekolah ya sebentar, itu habis itu lanjut lagi kan. Wajar sih kalau ada kadang, wah kamu kok dibilangin pasti gini, kok bilangin ngeyel sih gitu dan sebagainya. Nah itu mungkin kemungkinan kita belum menemukan sela yang tepat dari anak itu. Itu dan bisa jadi ketika kita menasehati anak, sebenarnya nggak anak-anak aja ya, kadang yang anaknya sudah SD, remaja semuanya itu sama. Yang pasti itu ketika kita ingin menegur, perbaiki dulu deh komunikasi kita dulu. Yang pertama komunikasi dulu ya. Karena kan ada kecenderungan nih bahwa menegurnya itu dengan memarahi anak.
Ini kalau dalam ilmu psikologi nggak boleh ya Bun ya? Sebenarnya ini bedakan sampai memarahi kan kadang pakai emosi ya. Yang kita kita hindari dulu adalah ketika menegur itu menggunakan emosi. Karena satu, ketika kita sudah menggunakan emosi adalah dampaknya bisa jadi anak itu jadi ke depannya malah semakin tidak mendengarkan. Oh, iya, jadi kan kayak sudah kalau memarahi kayak istilahnya memarahinya oke, sekali, kalau sekali 2 kali itu nggak apa-apa ya, tapi kalau terus menerus itu dan itu menjadi kebiasaan setiap kali kita setiap kali anak itu dibilang nggak percaya terus akhirnya dimarahin terus dan berproses berulang, malah justru terbentuk anak yang dia kayak mama kalau aku gini aja nggak didengarkan, kemudian jadi semakin semakin anak itu ngapain aku berbuat, sebenarnya kan kadang itu kita lupa untuk mendengarkan anak dulu ya ketika menasehati. Bisa saja kan kita langsung kok kamu numpahin ini sih, numpahin air gitu kan, padahal sebenarnya dia mau bantuin mamahnya nih. Sebenarnya tujuannya baik. Contohnya aja ya. Terus kemudian kita udah dia dikiranya mamahnya udah dengan kejenuhannya mamahnya dan sebagainya, dikiranya anaknya menumpahin air udah dimarahin dulu. Padahal udah dibilangin kemarin jangan mainan air ya, padahal dia niatnya itu. Nah, berarti itu perbaiki komunikasi dulu. Iya, perbaiki komunikasi. Kemudian perbaiki komunikasi, dan yang kedua adalah ketika kita menasehati itu sudahkah kita melaksanakan. Kadang anak itu kita menasehati nih semama gini, tolong ya kalau habis mandi handuknya di ini, sedangkan orang tua enggak ya. Ada beberapa gitu. Nah, itu terkadang ketika kita menasehati, kita sebenarnya nasihat yang paling bagus itu adalah kita yang melakukan. Jadi memberi contoh. Jadi kayak sebenarnya ya kalau kita anak itu kan ini ya observer yang jeli ya. Iya, dan peniru. Iya, peniru yang jeli juga. Jadi kayak mamahku semua gini kalau mama sama ayah kalau di rumah kan saling kerjasama nih. Biasanya kan anak itu melihat, jadi kalau mamah itu lagi bantu papa gitu, ini caranya gini ya. Anak itu jadi ikut nih, ayo bantu, atau sebenarnya anaknya diajak juga, ayo bantuin dulu masak atau apa, nggak kita cuman motong kacang atau apa. Nah, itu kan sebenarnya nasihat juga. Gimana caranya sih kerjasama. Jadi ada yang contohnya seperti itu. Nah, jadi lebih baik itu memang menasehati itu adalah dengan memberi contoh. Karena kadang-kadang ngomong aja tanpa kita sendiri tidak memberikan contoh ya percuma ya. Iya, betul sekali. Orang mamaku aja juga gitu. Kadang-kadang kecenderungannya seperti itu. Jadi kayak tadi kan ketika juga tadi kembali lagi ya, ketika tadi menegur boleh nggak sih sambil marah. Yang penting adalah tidak menggunakan emosi. Jadi kayak kalau emosi kan kayak kita mau nasihatin juga nggak nyampe, yang nyampe adalah emosinya, karena kan sebelnya itu ngapa sih mama orang aku gini kok marah-marah gitu. Jadi memang dasarnya ilmu parenting ini adalah orang tua nggak boleh panikan dan nggak boleh emosian. Betul. Itu ya, jadi untuk mamah-mamanya ya tenang dulu itu harus tenang dulu, nggak boleh panikan dan nggak boleh emosian. Berat loh, padahal tahu sendiri kan ya bebannya mungkin kan nggak cuma ngurusin satu anak saja, bisa juga mungkin memiliki beberapa anak kan. Iya, betul. Nah, inilah yang tantangannya. Tapi memang menjadi orang tua itu adalah belajar seumur hidup. Iya, betul. Itu benar ya. Betul. Dan nggak ada sekolahnya. Tapi ada ilmunya. ilmunya. Edukasinya ya. Sebenarnya boleh marah, marah boleh sih, kan kita mengekspresikan emosi boleh, marah, sedih dan sebagainya kan itu sudah fitrah ya. Tapi kan kadang ketika itu ada orang lain yang nggak sengaja, mungkin niatnya kita nggak sengaja ya, karena kebawa emosi jadinya kadang juga habis marah juga kok ya ampun ngapain aku sendiri. Kebanyakan tuh orang tua seperti itu, kalau habis marah dengan anaknya itu pasti akan nyesel sendiri. Ntar anaknya tidur diciumin gitu sambil nyesel, sambil nangis sendiri padahal udah terlanjur. Makanya
kenapa itu selalu Bunda sarankan untuk orang tua itu tenang dulu. Iya, betul sekali. Jadi harus bisa mengendalikan diri dulu ya Bun ya. Betul sekali. Meskipun sebenarnya ingin menegur. Artinya begini, ketika dia membuat kesalahan tidak boleh langsung ditegurkah atau bagaimana? Boleh, semua itu boleh ditegur, karena ketika menegurnya pun dengan cara istilahnya apa ya, memberi tegas ya, bukan dengan emosi tapi tegas, adalah menerapkan ada hal yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Jadi tetap kita perhatikan aturan agar anak itu disiplin. Nah, dan proses disiplin itu memang tidak bisa nih 1-2 hari kemudian ini ada diberitahu ini ya nggak boleh ini gitu, semua dinasehatin nggak boleh lari-lari gitu kan. Hanya sekali aja terus nanti bilangnya kemarin kan udah mama bilang gitu. Iya. Itu tidak bisa diterapkan seperti itu ya Bun? Jadi kan memang sebenarnya adalah konsistensi. Jadi ketika memberikan aturan itu adalah konsisten. Tidak bisa sekali ini ya. Jadi anak itu pasti wajar ya, kayak kita ketika melakukan kesalahan pasti besok juga ini dinasihatin iya. Terus ada masanya pasti kita mengulangi lagi. Betul. Karena kita adalah manusia biasa ya. Pasti ada kesalahan dan itu dilakukan hal yang sama. Seperti itu. Lalu nanti bagaimana cara menegur anak yang baik dari sudut pandang seorang psikolog atau menurut ilmu psikologi atau ilmu parenting yang benar? Jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap di TV 10. Sahabat TV 10, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak. Masih bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Sahabat TV 10, jangan lupa ya untuk mengirimkan tema atau juga permasalahan Anda dalam menghadapi putra-putri Anda melalui line WhatsApp yang tertera di layar. Nanti akan kita hadirkan untuk episode yang akan datang. Nanti selang-seling ya, ada yang materi yang memang harus disampaikan dari ilmu psikologinya Bunda Tarika. Ada juga nanti kita bahas dari pertanyaannya dari WhatsApp yang sudah masuk dari sahabat TV 10. Oke, menyambung obrolan kita Bun. Kalau tadi Bunda Tarika sampaikan bahwa menegur anak itu boleh. Menegur itu sama halnya dengan menasehati. Cuman sebelum menasehati ya kita terapkan dulu pada diri kita. Dan satu lagi kuncinya adalah nggak boleh pakai emosi. Harus tenang dulu. Nah, ini harus mengendalikan dulu di antara mungkin kan mungkin anak-anak ini melakukan kesalahan kan pengen buru-buru langsung menegur ya. Tapi kan takutnya itu adalah efeknya dengan emosi. Lalu bagaimanakah cara menegur yang baik sebagai orang tua Bun dari sudut pandang ilmu psikologi atau ilmu parentingnya Bunda Tarika? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, yang pasti pertama itu ketika kita ingin membangun suatu hubungan yang baik dengan anak, pasti ya tadi satu kuncinya komunikasinya dulu diperbaiki. Kemudian sering ajak ketika anak melakukan salah, terkadang itu kita lupa adalah tanyakan dulu kenapanya. Nah, itu kok tadi adik ngelakuan ini tuh kenapa ya? Kok airnya bisa tumpah kenapa? Gitu. Harus ditanyakan dulu ya. Meskipun kita tahu sebenarnya sudah tumpah, tapi harus mendengarkan penjelasan dia dulu. Karena dari situ dia kan diajak nih, aku diajak nih kayak ini ya, kayak ada rasa untuk mama ternyata memperhatikan aku nih. Nah, belajar juga kita mendengarkan anak. Ketika kita mendengarkan anak, itu kan anak ketika ada salah dia kan nyontoh, ternyata kalau ada salah ditanya dulu nih. Lalu sampai ditanya, adik kok bisa tadi tumpah, kenapa airnya, adik ngapain kok bisa tumpah. Nah, dari situ didengarkan, tadi aku mainan nggak sengaja tumpah. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Nah, itu sebenarnya kan ini kita mau nasihatin nih. Itu ngambil lap. Adik kalau airnya tumpah dari sini kita bisa masukin nih nasihat nih. Adik kalau airnya tumpah ambil lap, ini dibersihkan dulu. Mengajarkan problem solving juga. Nah, sebenarnya dari situ dulu kita ajak diskusi dulu seperti itu. Jadi biar anak itu belajar mendengarkan, belajar juga problem solvingnya. Ketika ada suatu sebenarnya kan masalah
air tumpah itu juga masalah kan, dia menyelesaikan, oh ternyata dia kan ingat nih, oh ketika aku menumpahkan air aku harus melakukan ini, aku harus dilap. Nah dari situ kan dia belajar tanggung jawab juga ya Bun ya. Iya betul sekali. Jadi sebenarnya di situ semua adalah memberikan nasihat dengan contoh prakteknya langsung. Nah seperti itu. Dapat beberapa poin ya malah. Iya betul sekali. Nah itu dari situ kan cara memberikan nasihat seperti itu juga bisa. Atau juga cara memberikan nasihat juga bisa, atau istilahnya memberikan nasihatnya seperti ini, kayak sekarang ada banyak buku cerita ya yang istilahnya cara ada istilahnya gimana cara makan, adab-adabnya untuk mengajarkan istilahnya adab-adab ke anak, bisa dari buku cerita. Sebelum tidur anak itu diajak dibacakan buku seperti itu. Kemudian dari situ diajak nih kayak gini, cara makannya gimana? Seperti ceritanya si A kemarin, kalau makan gimana ya, boleh bicara atau enggak? Nah itu kan seperti mengajarkan itu. Adabnya juga bisa ya. Iya, contohnya adalah kalau kemarin kita waktu mama cerita kemarin itu, kalau makan boleh bicara enggak? Nah kalau semua anak itu bicara pada saat makan gitu ya, itu boleh bicara enggak? Nah seperti itu. Terus pakai tangannya apa ya, kiri atau kanan ya? Nah itu kalau kita menasihati anak-anak ya. Tapi kalau sudah remaja atau sudah besar itu beda lagi caranya. Caranya adalah ketika remaja itu memang kan dia adalah fase-fasenya dia itu seneng main sama temennya. Kemudian terkadang juga apa yang dikatakan temennya itu kayak lebih didengarkan. Betul. Nah jadi ketika anak remaja itu adalah kita memposisikan diri kita adalah sebagai temannya. Jadi sering-sering diajak ngomong, sering-sering diajak diskusi. Kemudian cara menegurnya, Kak kemarin kok kakak ini ya kok mama lihat anduknya kok ini ya, biasanya mandi anduknya kadang lupa dikembalikan, bisa nggak Kak coba dong mulai besok anduknya dikembalikan. Nah seperti itu kan juga bisa. Jadi cara-cara kita kalau remaja terutama karena anak remaja ini boleh dibilang kan lebih sensitif ya Bun. Ditegur di depan temannya aja dia pasti jadinya nanti malu. Ditegur di depan saudaranya juga dia sensi. Kan kadang seperti itu ya, kita jadi mungkin sebagai orang tua juga aduh gimana baiknya nih kalau ini berarti butuh waktu berdua saja. Jadi kan ngomong dari hati-hati ke rumahnya juga. Kadang remaja juga kan ada ya yang istilahnya pulang malam seperti itu. Mama lupa izin atau apa gitu kan. Kita tanya aja setelah pulang atau mungkin pas waktu, kita cari waktu yang pasti. Ketika menasihati itu adalah kita harus tahu waktu juga. Ketika waktu capek, kemudian anak dari pulang sekolah sudah ditanyain itu pasti, atau ditegur ini itu pasti nggak ini deh. Iya, mereka juga nggak akan nyaman pas lagi capek-capeknya iya, gitu. Betul sekali. Nah semua kita lihat dulu, dia kayaknya belum bisa diajak ini deh bicara. Oke, waktu santai aja. Kak kemarin kok pulang malam ini apa ya, kok pulang malam ya kemarin ya kakak, kalau pulang malam biasanya izin mama, kok ini nggak izin kemana ya gitu. Kita tanyain aja gitu. Jadi caranya seperti itu. Terus dari situ kan kita bisa masukin nih cara menasihatinya, Kak kita punya aturan nih kalau di norma sosial ya. Kalau di norma sosial kita punya aturan, ada jam pulang, tahu kan jam pulang itu tidak boleh lebih dari jam 9. Tujuannya apa? Karena itu malam, kamu perempuan, kamu harus menjaga ini. Nah kita bisa dari situ kan bisa memberikan nasihat. Nah kita ajak diskusi kalau untuk anak remaja seperti itu. Kalau anak remaja kan udah bisa diajak diskusi ya. Jadi sebenarnya lebih enak. Cuman masalahnya kan ada anak-anak remaja yang mungkin namanya juga masa transisi. Itu kadang ya lebih sensi, kadang lebih kalau dikasih tahu pasti jawab. Sudah pinter. Kalau anak kecil kalau anak kecil kan iya gitu ya. Entah iyanya itu besok lupa. Nah kalau remaja itu kan lebih jadi kayak gini.
Jadi kayak lebih kita sering ngajak diskusi, sering mengajak diskusi. Kemudian sering berarti harus jadi ekstra banget ya kalau yang semakin besar itu berarti tugas kita lebih besar juga ya Bun ya, lebih harus banyak sering berkomunikasi ya justru. Sebenarnya komunikasi kan sebenarnya dari kecil kecil sudah terbiasakan. Dan itu ketika komunikasinya itu sudah dari kecil juga kebentuk komunikasi yang baik, sebenarnya semakin besar anak itu kan jadi sudah anak bisa diajak komunikasi, bisa diajak diskusi. Keterbukaannya ke orang tua karena sudah terbiasa ya, tidak canggung ya. Jadi nggak bisa istilahnya kalau memang dari kecil kok nggak kayak hubungannya kurang baik, ya sudah. Kemarin-kemarin nggak baik nggak apa-apa, tapi sekarang coba deh diperbaiki hubungannya. Karena kalau nggak gitu semakin besar anak ketika kita tidak memperbaiki pondasinya adalah komunikasi ya. Kalau tidak perbaiki, semakin kesini anak nggak mau mendengarkan kita. Jadi anak itu ini ya dikasih tahu terus masih diulang lagi terus bandel, itu salah satunya adalah karena kurangnya komunikasi dari awal. Betul sekali. Jadi nggak ada bonding sama sekali ya. Iya, kemudian kayak yang tadi ya juga pahami anak, kemudian waktunya yang tepat, kemudian caranya adalah dengan tadi kita memberikan teladan, dan caranya juga ketika kita menasehati, kan ini tadi ya kayak kita berusaha mendengar apa sih kok kamu melakukan kesalahan itu apa, baru kita menasehati kan. Kemudian juga kadang yang kita lupa adalah kita sebenarnya mau menasehati nih, Kak, gelasnya tolong dong dicuci gitu aja, cuman itu. Tapi kadang kita menegurnya ada rentetan panjang seperti itu. Nah, bener jadi ya? Kenapa itu sebagai orang tua kadang-kadang mamahku bawel. Itu yang karena sebenarnya tujuannya itu adalah anaknya supaya mungkin bekas makannya, bekas minumnya adalah dicuci sendiri. Cuman buntutnya itu. Buntutnya itu. Pak, ini kok gelasnya nggak dicuci dan sebagainya. Kebiasaan ya. Nah, padahal simpelnya adalah. Jadi harus seperti apa Bun? Jadi kalau ketika menegur anak itu adalah intinya apa gitu. Intinya aja, nggak usah merembet kemana-mana ya. Kak, minta tolong setelah makan piringnya dicuci. Sudah, itu kan sebenarnya tujuannya. Nggak usah, Kak, kamu ini ya, kok makan piringnya nggak dicuci dan sebagainya. Nah, itu. Jadi buntutnya itu dibiasakan untuk dihilangkan ya. Kita juga harus pintar menahan diri. Betul. Baik Bunda, hampir 30 menit berlalu. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum berakhir program ini untuk sahabat TV 10? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika kita ingin menasihati anak, satu pertama yang dilakukan adalah buatlah komunikasi yang hangat dengan anak. Dan yang kedua yang paling penting adalah berikan teladan, karena nasihat yang baik adalah teladan dari orang tua. Nasihat yang baik adalah teladan dari orang tua. Yang jelas menasehati itu berbeda dengan membentak ya Bun. Memarahi dengan cara membentak itu kan secara psikologi memang tidak boleh, karena akan dampaknya lebih buruk daripada hukuman fisik ya. Baik, itu tadi yang bisa kita hadirkan untuk Anda, cara menegur yang baik, menegur anak-anak dengan baik. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya. Jangan lupa untuk mengirimkan tema ataupun problem parenting Anda yang Anda hadapi, ayah bunda, silahkan melalui line WhatsApp yang tersedia di layar. Saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaningtyas untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Terima kasih kebersamaannya. Tetap bersama kami di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.